kandang ini saya setel, bawahnya ada kolam. Sisa pakan dari bebek itu kan ceroboh dia, makanya itu loncat-loncat. Jadi mereka bisa jatuhnya ke kolamnya langsung. Bawah kita kasih kolam lele, itu mengurangi bau, menambah income kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nurmansyah. Kalau di kantor profesi saya sebagai anggota polisi. Kalau di rumah saya sebagai anak kandang di kandang AN Farm milik saya sendiri. Untuk alamat, kami berada di Desa Mbuge, Padepokan 7, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya di sela-sela menjadi anggota Polri, saya mengisi waktu luang saya untuk beternak bebek ini karena yang pertama, saat saya Sabtu Minggu mungkin libur, itu saya jadi ada kegiatan di rumah, dan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, baik petani maupun peternak bebek juga. Saya itu sudah menjalani beberapa macam usaha, jual es pernah, kemudian tanam bawang merah juga pernah. Tapi itu sangat menyita waktu saya, dan akhirnya itu sudah selesai. Kemudian saya beralih ke bebek ini karena menurut saya bebek ini hanya bisa saya pegang saat pagi. Setengah 6 itu saya bersihkan tempat minum, kemudian kasih makan, kemudian ambil telur. Itu mungkin jam 7 mentok-mentok sudah selesai. Kemudian nanti sore setelah pulang kantor kami bisa nata telur, kemudian menabur merang atau sekam gitu. Jadi tidak mengganggu waktu saya untuk bekerja sebagai anggota Polri. Dengan beternak ini juga bisa untuk kami bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, khususnya untuk warga Desa Mbuge ini, karena saya bisa bertemu dengan peternak-peternak, petani-petani kalau saya main ke sawah atau ke kandang-kandang dari teman-teman peternak yang ada di sini. Jadi saya tahu keluhan mereka untuk keamanan situasi, nggak hanya cuma main terus ngomongin tentang bebek, itu enggak. Jadi saya juga kadang tanya, ada keamanan gimana sini, pos ronda jalan enggak, terus ada tanda-tanda orang mencurigakan atau orang baru gitu kan, saya bisa sambil menyelami di sisi-sisi tersebut. Selanjutnya saya juga bisa menyampaikan kepada masyarakat sebagai mungkin dari sisi saya sebagai anggota Polri, memberikan edukasi tentang keamanan, tentang pesan-pesan Kaptipmas yang ada di sekitar saya. Kemudian saya juga memberi motivasi kepada masyarakat sekitar yang belum punya pekerjaan, bahwa kita itu harus tetap semangat bekerja karena kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, yaitu dengan di rumah, bisa bertani, bisa beternak, atau berjualan lain-lain, seperti itu. Untuk jenisnya ini bebek Mojosari. Kalau saya tanya-tanya dari rekan-rekan peternak yang lebih senior itu, menurut mereka bebek yang paling wantek, jadi tahan musim. Musimnya berubah dari musim penghujan, musim panas, itu termasuk paling kuat. Kemudian untuk masa bertelurnya itu di atas 1 tahun. Untuk perawatan harian saya itu sangat mudah karena kandang ini saya setel untuk saya seperti kaum-kaum yang malesan gitu loh Pak. Jadi cuman saya gosok tempat minum pagi, seret, kemudian ngasih pakan, ambil telur, udah selesai. Terus nanti sore baru kita nata telurnya sama bersih-bersih, kita semprot-semprot jalannya juga. Untuk kolam ini saya juga belajar di Purworejo. Saya sudah bikin pondasi, terus belajar di sana. Loh, kok bawahnya ada kolam. Terus keuntungannya gimana Pak? Ini buat tabungan Mas. Tabungan karena apa? Sisa pakan dari bebek itu kan ceroboh dia, makanya itu loncat-loncat. Jadi mereka bisa jatuhnya ke kolamnya langsung. Jadi dimakan ikan, kemudian nanti ikannya besar bisa kita jual. Tapi ya itu, kalau saya kan pengen ini ngejar lebaran, harga lele yang agak tinggi, itu saya setiap hari juga kasih pelet. Pelet itu mungkin untuk sehari saya habiskan 1 sak. Untuk populasi ikan total saya ada 24.000 lele yang saya bagi untuk 3 kolam. Kemudian itu ukurannya juga saya beda-bedakan. Jadi masuk pertama, masuk kedua, masuk ketiga. Jadi panennya nggak bareng. Kemudian bawah kita kasih kolam lele. Itu mengurangi bau, menambah income kita juga. Kalau sekam kita tidak ganti. Jadi itu hanya kita tumpuk lagi.
di mana titik-titik yang agak basah itu kita tabur. Karena bebek itu seneng main air, tapi malamnya itu pengennya tidur di tempat yang hangat. Untuk dari segi pakan, saya cari yang simpel juga. Jadi saya pakan jadi, nggak ribet nyampur dari tepung ikan, sentrat, kemudian jagung dan dedak itu saya tidak. Jadi saya beli pakan jadi, kemudian saya tinggal kasih makan. Jadi tidak menyita waktu saya. Dan menurut saya keuntungan pakan jadi itu telurnya dalamnya itu lebih oren. Kalau pakan yang kita nyampur sendiri itu kalau belum bisa atau belum ahli itu nanti telurnya cuma kuning, jadi kayak telur ayam itu. Menurut saya sebagai saya pemula, saya lebih baik menggunakan pakan yang sudah jadi, kemudian tinggal makan, alhamdulillah telurnya pun oren masuk. Untuk tantangan di sini tuh awal-awal itu bau pertama, saya kan belum tahu baunya itu cara mengatasinya. Terus saya lihat-lihat di media sosial, saya belajar di YouTube itu pakai obat-obat tertentu yang aman juga untuk bebek. Jadi alhamdulillah kandang saya menurut saya dan rekan-rekan yang pernah main itu baunya tidak semenyengat yang dibayangkan masyarakat tentang peternakan. Tantangannya yang lain itu mungkin ada kematian seperti penyakit flu burung dan lain. Itu alhamdulillah saya dapat bebek ini sudah dalam keadaan divaksin. Memang harganya agak tinggi. Dari 1.200 ini ada yang meninggal itu 8. Saya tanyakan pada yang lebih senior, rekan-rekan di desa saya, saat kumpul-kumpul itu masih wajar karena tidak hanya di satu koloni. Jadi insya Allah itu bukan karena penyakit, mungkin itu tersendak pekam bisa, kemudian karena stres saat ini musim dingin juga bisa. Jadi pintar-pintar kita dalam mengamati bebek kita sehingga kita tahu gejala itu dan antisipasi dengan vitamin. Jadi bebek itu agar tidak stres dan alhamdulillah untuk saat ini kematian itu sudah tidak ada lagi. Awal mulai itu ya kalau dikatakan untung juga langsung untung juga enggak. Karena misalkan dari bebek 1.200 ini awalnya hanya bertelur 150. Sedangkan untuk pengeluaran saya makan setiap hari itu setidaknya untuk 1.200 ekor ini 1.250.000. Sedangkan 150 telur itu misalkan dijual cuma laku 300.000. Dan itu saya harus menutup itu sampai usia 1 bulan. Setelah 1 bulan itu bebek sudah bertelur sekitar 50%, jadi sekitar 600.000 itu sudah bisa menutup pengeluaran bebek tersebut. Jadi sudah bisa cari makan sendiri untuk bebeknya. Setelah itu dari waktu ke waktu sampai 2 bulan lebih 10 hari ini alhamdulillah bebek saya sudah bertelur terakhir 1020 itu udah alhamdulillah, bukan mau menyombongkan atau apa, tapi untuk menarik masyarakat itu sudah mendapatkan keuntungan sekitar katakanlah 800.000 sudah bersih itu untuk satu kali panen, yaitu setiap hari. Untuk telur saya diambil setiap 5 hari sekali atau 6 hari sekali, itu diambil langsung rekanan yang besar, jadi ambil telurnya siap untuk volume yang besar juga. Karena saya ya juga masih muda ini, jadi pesan saya itu, jadi kita harus banyak-banyak waktu untuk berusaha atau bekerja agar otak kita itu terpancingnya untuk menghasilkan uang dengan cara yang baik, tidak dengan misal judi online. Itu orang pengennya cuma mencet-mencet HP kemudian dapat uang. Kalau menurut saya itu nggak ada yang menang di judi online itu. Jadi kita harus otak kita itu jangan sampai kosong. Jadi harus kita isi terus untuk bagaimana kita berkembang dengan hal yang baik itu. Karena kalau kita sudah judi online itu nanti bisa pinjol, bisa kriminal. Kan kasihan juga keluarga kita yang di rumah itu. Udah namanya orang tua kita udah tua, sudah namanya dijaga dari muda dulu sampai tua bagus, terus kita nakal. Nah itu orang tua kita kan kasihan. Harusnya kita bisa membanggakan kedua orang tua kita, tapi malah kita memalukan. Jadi jangan sampai kita terjerumus di judi online, kemudian kita pinjol, kriminal dan lain-lain. Kita harus mau berusaha seperti ini. Yang penting kita mau semangat dalam berusaha.
Karena saya juga masih pemula, itu sama-sama belajar apa yang saya ketahui, apa yang saya praktekkan di kandang ini, sehingga menghasilkan hasil seperti ini akan saya berikan kepada rekan-rekan yang benar-benar mau belajar. Yaitu silahkan kalau mau datang atau WA saya, itu kontak saya ada di akun TikTok saya itu AN Farm Kulon Progo. Silahkan mau chat di situ, mau datang tapi janjian dulu, karena saya juga sebagai anggota Polri, saya kalau siang itu di kantor, Sabtu Minggu itu bisa kalau mau main ke sini. Saya berikan semua ilmu yang saya tahu, kita sharing-sharing lah. Kalau dari bapak-bapak atau mas-masnya punya ilmu, saya juga mohon dibantu, karena saya juga masih pemula. Kalau saya harapan ke depan dari saya sebagai anak kandang AN Farm ini, semoga bisa menjadi contoh untuk anak muda ataupun masyarakat, untuk bisa daripada membuang waktu untuk yang tidak jelas, kita manfaatkan waktu kita untuk berusaha menghasilkan perekonomian yang maju, untuk mendorong perekonomian khususnya di desa ini dulu lah, nggak usah muluk-muluk negara kita, tapi di desa ini agar perekonomian warga masyarakat desa Mbugel ini bisa tambah maju, tambah tentram, dan insya Allah kriminalitas akan menurun. Untuk akhir kata, hanya itu yang bisa saya sampaikan, sedikit ilmu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tonton full video dari channel Cap Capung.